Oke, perkenalkan nama saya Henry. Dan di sini saya bersama bapak saya yaitu Brian. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat laporan cash, laporan kredit dan juga laporan status cicilan. Yang pertama kita mulai dari laporan cash dulu. Untuk UI-nya seperti ini. Ada pilihan sama hariannya, ada tanggal awal dan ada juga tanggal akhirnya, apa serta juga periode, dan ada juga tabel untuk menampilkan datanya, dan yang terakhir ada buttonnya. Oke, kita lanjut dari sini ya. Yang pertama kita bakal import dulu supaya nanti data-data bisa kita gunakan, atau kita juga bikin import tabelnya dan juga Facebooknya dan statementnya, dan yang terakhir kita juga mengkoneksikannya. Oke, terus yang di bagian sini barulah kita bisa bikin dulu untuk membuat yang tampil datanya, yaitu dia bakalan ambil dari combo box pilihan, lalu lanjut ke SQL nya, ada yang mengambil dari select, beli cash dari kode cash, dan juga pembeli dari nama pembeli, lalu di concat dari mobil merek sama tipenya. Itu baru di bawahnya ada juga mobil harganya, ada cash tanggal dan cash bayar dari beli cash, atau join pembeli dari beli cash KTP ke pembeli KTP-nya. Lalu ada juga join mobil dari beli cash kode mobil ke mobil yang kode mobil. Oke. Lalu ada juga pilihan untuk yang hariannya, yaitu dia memakai date periode, terus SQL dia memakai berdasarkan dari cash tanggalnya. Lalu untuk mingguannya juga sama saja, untuk yang bulanan juga sama, adanya tahunan juga sama. Oke, lalu di bagian sini baru dihubungkan dan di execute hari ada kode cash, nomor pembeli, ada juga lain-lainnya. Lalu inilah tugas untuk menampilkannya, untuk menampilkan kode cash, nomor pembeli dan juga lain-lainnya di tabel cash. Oke. Jika sudah, kita bisa juga ke bagian yang lalu di button tampil ini baru kita isi dengan tampil data supaya data bisa tampil nanti di tabelnya. Oke, jika sudah selesai kita bisa cobakan. Oke, maka dia bakal muncul untuk di bagian UI-nya. Jadi kita bisa pilih untuk periode ya. Terus saya bakal pilih yang tanggal sekian. Saya bakal pilih yang mingguan jadi nggak boleh nol ya. Bisa sini saya pilih dari tanggal 21 sampai tanggal 31. Nah, kita coba apakah dia bakal muncul nih data-datanya. Berarti sudah berhasil nih. Ini untuk lapor penjualan cash untuk yang mingguannya. Lalu kita bisa lanjut ke bagian yang laporan penjualan kreditnya. Untuk tampilan UI-nya juga tetap sama saja, seperti ini. Lalu untuk source-nya juga sama, importnya sama. Yang membedakan hanya kita ambil datanya tuh dari kode kredit dan juga ada kode kredit dan juga pembelinya ya. Oke. Untuk bagian yang ini juga harian mingguannya sampai tahunan juga sama aja. Yang membedakan hanya di bagian data ini kita ambil dari kode kredit, nama pembeli, mobil, tanggalnya, dan juga lain-lainnya. Ada juga di button tampilan kita isi tampil data supaya bisa ditampilkan di tabel. Oke, jika sudah kita bisa cobakan ya. Oke, jika sudah muncul kita bisa pilih juga. Bisa sini saya pilihnya untuk yang versi bulanan. Kita bisa pilih dari tanggal 3 sampai tanggal 31 ya. Lalu kita bisa tampilkan maka dia bakal muncul untuk laporan penjualan kredit yang bulan ini. Oke, kredit juga udah berhasil.
kita bisa lanjut yang terakhir itu di bagian laporan status cicilannya. Untuk tampilan UI-nya juga masih sama saja ya, seperti ini. Oke. Lalu kita untuk bagian info-nya juga sama saja. Yang membedakan hanya dia ambil dari link SQL, dia ambil dari kode cicilan, kode kredit, dan juga nama pembelinya. Ada juga joinnya juga, ada ketambahan join kredit ya. Oke, lalu di bagian yang ini juga, ini sama saja dari harian sampai tahunan. Yang membedakan dia hanya mengambil dari tanggal cicilan ya. Ada juga tahunannya juga dari tanggal cicilan. Oke, untuk di bagian ini juga diambilnya sama dari kode cicilan, kode kredit, dan juga lain-lainnya. Oke, jika sudah, kita bisa coba kan. Oke, jika sudah muncul, kita bisa pilih juga. Bisa saya pilih dari tanggal 2. Bisa saya pilihnya untuk yang mingguan. Saya akan pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Oke. Maka ini bakal muncul ya untuk laporan status cicilannya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Oke, berarti itu sudah selesai untuk laporan actual cash, actual kredit, dan juga yang cicilannya. Oke, jadi sekian untuk penjelasan saya mengenai laporan tersebut. Maka akan saya tutup. Terima kasih.